Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Putri Salsabila Delisa selaku host dari acara podcast kesayangan kita, Ngesastra Kuy. Sastra aja dulu. Oke, dalam kesempatan podcast kali ini, Ngesastra Kuy kedatangan mahasiswi cantik dari salah satu universitas ternama di Jawa Timur. Mereka adalah mahasiswi semester 3 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Kita aja kenalan dulu nih satu persatu. Dari yang berkerudung pink, silahkan. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Devi Ristawati, biasa dipanggil Rista. Salam kenal semuanya. Selamat kembali Kak Rista. Selanjutnya kakak yang berkerudung hitam, yang namanya ada Izzah. Silahkan. Hai semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Farunisa Alkidatul Izzah. Kalian bisa panggil aku Nisa. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal kembali Kak Nisa. Terakhir kakak yang berkerudung hitam. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Maulidia Sofa, biasa dipanggil Sofa. Salam kenal semuanya. Kenal kembali Kak Sofa. Oke, pada kesempatan kali ini podcast Ngesastra Kuy akan berbincang-bincang bersama para mahasiswi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini mengenai salah satu cerpen legendaris karya sastrawan terkemuka. Cerpen yang akan kita bedah kali ini yakni berjudul Robohnya Surau Kami karya almarhum Haji Ali Akbar Nafis atau biasa kita kenal dengan nama A.A. Nafis. Penulis kelahiran Kota Padang Panjang 17 November 1924 ini merupakan salah satu sastrawan dan budayawan terkemuka di Indonesia. Beliau sendiri telah menghasilkan sebanyak 65 karya sastra dalam berbagai bentuk. Salah satunya yang cukup terkenal adalah cerpen Robohnya Surau Kami pada tahun 1956, yang tentunya akan kita apresiasi pada kesempatan kali ini. Nah, saya ingin bertanya nih kepada salah satu mahasiswi yang ada di sini. Menurut kalian, apa sih hal yang dapat membuat suatu cerpen dapat dikatakan bagus? Baik, di sini saya akan menjawab. Menurut saya, suatu cerpen dapat dikatakan bagus atau tidaknya itu bisa dilihat dari unsur-unsur pembangunnya. Unsur pembangun dalam cerpen ini sendiri terbagi atas dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Begitu. Oh, begitu ya. Lalu kalau boleh tahu apa saja sih yang dimaksud? Apa saja yang dimaksud dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik ini? Dan apa saja yang termasuk di dalamnya? Kalau menurut saya, unsur intrinsik adalah unsur pengembangan suatu cerpen yang berasal dari cerpen itu sendiri, seperti tema, alur, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik merupakan unsur pembangun cerpen yang berasal dari luar cerpen, seperti latar belakang penulis dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut, seperti nilai budaya, sosial, moral, agama, dan pendidikan. Oke, baik. Seperti itu ya pembagiannya. Untuk selanjutnya kita mulai masuk ke acara inti ya, yaitu mengapresiasi salah satu cerpen yang tadi sudah kita singgung di awal, yakni cerpen terkenal karya A.A. Nafis yang berjudul Robohnya Surau Kami. Apresiasi yang kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah dengan melihat cerpen tersebut dari sisi unsur pembangunnya, yakni unsur intrinsik dan ekstrinsik yang tadi sudah disebutkan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya ingin bertanya lagi terkait unsur intrinsik dalam cerpen Robohnya Surau Kami ini. Menurut Kak Rista nih, kira-kira tema apa ya yang disajikan di dalam cerpen tersebut? Baik, jadi tema atau pokok persoalan yang ada dalam cerpen Robohnya Surau Kami ini terletak pada seorang penjaga surau yang bernama Kakek Galuh yang mengalami persoalan batin setelah mendengar bualan dari si pembual yang bernama Adosidi. Nah, hal tersebut itu dibuktikan pada salah satu kutipannya yang ada dalam cerpen, yaitu kutipannya, "Tidak, kesalahan engkau karena engkau telah mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat bersembahyang. Tapi engkau melupakan
kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu kuncar-kancir selamanya. Inilah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egois. Padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya, tapi engkau ini tak mempedulikan mereka sedikit pun. Nah, dari kutipan tersebut itu dapat disimpulkan bahwa tema yang terkandung dalam cerpen ini merupakan tema tentang kehidupan. Baik, seperti itu ya. Tema yang terkandung dalam cerpen Robohnya Surau Kami ini adalah tentang kehidupan. Selanjutnya saya ingin bertanya terkait latarnya nih. Dalam satu cerpen kan pasti ada latar tempat dan latar waktu. Menurut Kak Sofa, untuk cerpen ini sendiri bagaimana sih latarnya? Ya, untuk latar tempat yang ada dalam cerpen ini jelas disebutkan oleh pengarangnya, seperti kota, dekat pasar, di surau, dan sebagainya. Hal ini dibuktikan dalam kutipan, kalau beberapa tahun yang lalu, Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpangi bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar, melangkahnya menyusuri jalan raya ke arah barat, maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpangan kecil ke kanan, simpangan yang kelima membelokkan ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan itu nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Sedangkan untuk latar waktu yang terdapat dalam cerpen ini bersama dengan latar tempat, seperti yang sudah dipaparkan di atas pada latar tempat atau contoh yang lainnya seperti berikut. Pada suatu waktu, kata Ajo Sidi memulai, di akhirat Tuhan Allah memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Jika Tuhan datang sekarang, hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan suatu kebencian yang bakal roboh. Sekali hari aku datang pula mengubah kepada kakek. Sendari mudaku aku di sini bukan. Kira-kira seperti itu latar tempat dan waktunya. Baik, untuk latar waktunya sedikit unik ya, karena tidak menjelaskan secara gamblang seperti pagi, siang, atau sore, melainkan dengan menggambarkan waktu melalui latar tempat yang disebut. Kalau untuk alur, gimana nih menurut Kak Nisa? Ya, jadi alur yang dipakai dalam cerpen Robohnya Surau Kami adalah alur maju dan alur mundur. Dikatakan demikian karena benar-benar bertumpu pada kisah sebelumnya, yang oleh tokoh aku, kisah itu diceritakan, dan juga menceritakan tentang sebab meninggalnya seorang kakek penjaga surau, dan kemudian menceritakan kembali lanjutan kisah tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu kutipan cerpen sebagai berikut. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, dan di ujung jalan itu nanti akan Tuan temui sebuah surau tua, dan di pelataran kiri surau itu akan Tuan temui seorang tua. Orang-orang memanggilnya kakek, tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal, dan biang keladi dari kerobohan surau ini adalah sebuah dongengan yang tak dapat disangkal kebenarannya. Beginilah kisahnya. Dan besoknya ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, "Apa aku tak pergi menjenguk? Siapa yang meninggal?" Tanyaku kaget. Kakek. Melalui kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa alur dari cerpen ini adalah alur maju dan juga alur mundur. Baik, jadi istilahnya flashback lalu kembali lagi ke masa kini, seperti itu ya. Menurut saya pribadi, alurnya cukup menarik ya, jadi kesannya tidak monoton. Nah, sekarang lanjut dengan penokohannya nih. Menurut Kak Rista, seperti apa penokohan yang ada di dalam cerpen Robohnya Surau Kami ini? Baik, untuk penokohannya sendiri itu yang pertama ada tokoh aku. Nah, tokoh aku ini begitu berperan ya dalam cerpen ini. Dari mulutnya itu kita bisa mendengar kisah si kakek yang membunuh dirinya dengan cara menggorok lehernya menggunakan pisau. Nah, pengarang itu menggambarkan tokoh aku sebagai orang yang ingin tahu tentang perkara orang lain. Nah, hal ini itu dapat dilihat dari salah satu kutipannya, yaitu tiba-tiba aku ingat lagi pada kakek dan kedatangan Ajo Sidi kepadanya. Apakah Ajo Sidi tidak membuat bualan tentang kakek? Dan bualan itukah yang menjudulkan kakek? Aku ingin tahu. Lalu aku tanya pada kakek lagi,
Apa ceritanya, Kek? Ingin tahuku dengan cerita Ajo Sidi yang mengurungkan kakek jadi memuncak. Aku tanya lagi kakek. Bagaimana katanya, Kek? Astaga, Ajo Sidi punya gara-gara. Kataku seraya cepat-cepat meninggalkan istriku yang tercengang-cengang. Aku cari Ajo Sidi ke rumahnya, tapi aku berjumpa sama istrinya saja. Lalu aku tanya dia. Kemudian untuk tokoh selanjutnya yaitu ada Ajo Sidi. Nah, tokoh ini bisa dibilang sangat istimewa karena tidak banyak dimunculkan, tapi sangat menentukan keberlangsungan cerita ini. Secara jelas, tokoh ini disebut sebagai si tukang bual. Nah, sebutan ini tuh muncul melalui mulut tokoh aku. Nah, menurut si tokoh aku, Ajo Sidi itu disebutkan sebagai si tukang bual yang hebat. Karena apa? Karena siapapun yang mendengarkannya pasti terpikat. Selain itu, bualannya itu juga selalu mengena. Dibuktikan pada bagian, maka aku ingat Ajo Sidi, si pembual itu. Sudah lama aku tak ketemu dia, dan aku ingin ketemu dia lagi. Aku senang mendengar bualannya. Ajo Sidi bisa mengikau orang-orang dengan bualannya yang aneh-aneh sepanjang hari. Kemudian untuk tokoh selanjutnya ada si kakek. Nah, tokoh kakek ini merupakan tokoh yang sentral. Tokoh ini digambarkan sebagai orang yang mudah dipengaruhi dan gampang percaya dengan omongan orang, pendek akal dan pikirannya, serta selalu mementingkan dirinya sendiri dan lemah imannya. Penggambaran watak seperti ini karena tokoh kakek itu mudah termakan cerita Ajo Sidi. Padahal yang namanya cerita tidak perlu ditanggapi serius. Tapi bagi si kakek itu hal itu seperti menelanjangi kehidupannya. Seandainya si kakek itu panjang akal dan pikirannya serta kuat imannya, tidak mungkin ia mudah termakan cerita Ajo Sidi. Dia bisa segera bertobat dan bersyukur kepada Tuhan sehingga dia itu bisa membenahi hidup dan kehidupannya sesuai dengan perintah Tuhannya. Tapi sayangnya dia segera mengambil jalan pintas, malah masuk ke pintu dosa yang lebih besar. Kemudian gambaran untuk tokoh si kakek sendiri yang terlalu mementingkan dirinya sendiri melalui ucapannya terdapat dalam kutipan sebagai berikut. Dari mudaku aku di sini bukan. Tak kuingat punya istri, punya anak, punya keluarga, seperti orang-orang lain. Tak terpikirkan hidupku. Kemudian yang selanjutnya yaitu Haji Soleh. Nah, tokoh ini itu adalah ciptaan Ajo Sidi. Secara jelas terlihat watak tokoh ini digambarkan sebagai orang yang terlalu mementingkan dirinya sendiri. Nah, kira-kira seperti itu tokoh yang ada dalam cerita ini. Baik, tokohnya tidak terlalu banyak ya, wataknya juga beragam. Tapi yang paling menarik itu menurut saya adalah wataknya Ajo Sidi, karena dia bisa membual sampai-sampai orang lain itu bisa termakan oleh bualannya. Apalagi penokohan pada Haji Saleh yang diceritakan sudah berada di akhirat dan tengah diadili. Sangat unik. Kemudian lanjut untuk sudut pandangnya. Gimana nih menurut Kak Sofa sudut pandang di dalam cerpen ini? Baik. Di dalam cerpen Robohnya Surau Kami ini, pengarang memposisikan dirinya dalam cerita ini sebagai tokoh utama atau akuan sertaan. Sebab secara langsung pengarang terlibat di dalam cerita dan hal ini terasa pada bagian awal cerita dan dibuktikan pada kutipan, kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Sekali hari aku datang pula mengupah pada kakek, biasanya kakek gembira menerimaku karena aku suka memberinya uang. Akan tetapi, ketika kakek bercerita tentang Haji Soleh di depan tokoh aku, dan cerita ini diperolehnya dari Ajo Sidi, maka pengarang sudah memposisikan dirinya sebagai tokoh bawaan. Artinya, pengarang tetap melibatkan diri dalam cerita akan tetapi yang sebenarnya ia sedang mengangkat tokoh utama atau berusaha ingin menceritakan tokoh utama.
Di sini pengarang tetap menggunakan kata aku, walaupun begitu kata aku ini merupakan kata ganti orang pertama pasif, seperti dalam kutipan berikut. Engkau, aku Saleh, tapi karena aku sudah ke Mekah, Haji Saleh namaku. Lalu setelah si kakek menceritakan tentang Haji Saleh, tokoh dongengan Ajusidi, pengarang kembali ke posisi sebagai tokoh aku, seperti pada bagian awal cerita. Jadi dapat disimpulkan, sudut pandang yang digunakan dalam cerpen robohnya surau kami adalah sudut pandang orang pertama. Begitu. Baik, seperti itu. Sebenarnya dari penggunaan kata aku sendiri sudah bisa menjadi dasar ya bahwa cerpen ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Baik, sekarang terkait gaya bahasa nih. Menurut Kak Nisa, bagaimana penggunaan gaya bahasa yang ada di dalam cerpen ini? Ya, jadi gaya bahasa sendiri merupakan cara pengarang mengungkapkan ceritanya melalui bahasa yang digunakan. Setiap pengarang memiliki gaya bahasa masing-masing. Pada cerpen ini, pengarang menggunakan kata-kata yang biasa digunakan dalam bidang keagamaan Islam, seperti garin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Astagfirullah, Alhamdulillah, Masya Allah, akhirat, tawakal, dosa dan pahala, surga, Tuhan, beribadat, menyembahmu, berdoa, menginsyafkan, umatmu, hambamu, kitabmu, malaikat, neraka, haji, syekh dan surau, serta fitrah id, juga sedekah. Sedangkan majas yang digunakan dalam cerpen ini diantaranya adalah majas alegori, karena di dalam cerita ini cara berceritanya menggunakan lambang, yakni tokoh Haji Saleh dan kehidupannya di akhirat. Atau lebih tepatnya menggunakan majas parabel, karena majas ini berisi ajaran agama, moral, atau suatu kebenaran umum dengan menggunakan ibarat. Majas ini sangat dominan dalam cerita pendek ini. Selain majas alegori atau parabel, pengarang pun menggunakan majas sinisme, seperti yang diucapkan tokoh aku. Dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang, yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Kira-kira seperti itu penggunaan gaya bahasa dan yang digunakan di dalam cerpen tersebut. Baik, cukup menarik juga ya. Jujur saya baru tahu kalau ada majas bernama parabel, yang artinya merupakan majas yang berisi nilai-nilai moral dalam sebuah cerpen. Oke, terakhir nih, terkait unsur pembangun yang termasuk dalam unsur intrinsik, yaitu amanat. Kak Rista mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Jadi untuk amanat yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca atau kepada pendengar yang terdapat dalam cerpen ini, yaitu yang pertama, jangan cepat marah kalau ada orang yang mengejek atau menasehati kita karena ada perbuatan kita yang kurang layak di hadapan orang lain. Nah, amanat ini bisa dibuktikan pada kutipan marah ya. Kalau aku masih muda, tetapi aku sudah tua. Orang tua menahan raga. Sudah lama aku tak marah-marah lagi. Takut aku kalau imanku rusak karenanya. Ibadahku rusak karenanya sudah begitu lama. Aku berbuat baik, beribadah, bertawakal kepada Tuhan. Kemudian untuk amanat yang kedua, jangan cepat bangga terhadap perbuatan baik yang kita lakukan karena hal itu bisa saja baik di hadapan manusia tetapi tetap kurang baik di hadapan Tuhan. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan alangkah tercenggangnya Haji Saleh karena dia neraka itu banyak teman-temannya di dunia terpanggang hangus, meritih kesakitan, dan tambah tak mengerti lagi dengan keadaan dirinya, karena semua orang-orang yang dilihatnya di neraka itu tak kurang ibadahnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah. Kemudian untuk amanat yang ketiga, jangan menyia-nyiakan apa yang telah kamu miliki. Dibuktikan pada kutipan, kenapa engkau biarkan dirimu melarat, hingga anak cucumu teraniaya semua, sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Dan engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas.
engkau lebih suka beribadah saja, karena beribadah tidak membanting tulang. Kemudian untuk amanat yang terakhir yaitu jangan mementingkan diri sendiri dan mengabaikan keadaan sekitarmu. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam kutipan kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan diri sendiri. Kau takut pada masuk neraka. Karena itu kau taat bersembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu kuncar kancir selamanya. Nah, kira-kira seperti itu amanat yang terkandung dalam cerpen tersebut. Baik, amanatnya mayoritas tertulis semua ya. Dan menurut saya amanat yang coba disampaikan oleh Anafis ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia pada umumnya. Untuk unsur intrinsik sudah selesai kita bahas, sekarang lanjut dari sisi unsur ekstrinsiknya nih. Seperti yang sudah disebutkan tadi di awal, bahwa unsur ekstrinsik yang terdapat dalam sebuah cerpen adalah latar belakang penulis dan nilai-nilai, seperti nilai budaya, sosial, moral, agama, dan pendidikan. Bisa dijelaskan nih Kak Sofa terkait latar belakang penulis di dalam cerpen Robohnya Surau Kami ini? Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penulis. Jadi Haji Ali Akbar Nafis adalah seorang sastrawan dan budayawan terkemuka di Indonesia. Beliau lahir di Padang, Pajang, Sumatera Barat tanggal 17 November 1924 dan wafat pada tanggal 22 Maret 2003. Karyanya yang terkenal adalah cerita pendek Robohnya Surau Kami. A.A. Nafis memiliki julukan sang pencemooh yang banyak mencemooh atau mengkritik kondisi sosial masyarakat dalam karya-karyanya. Sebagai laki-laki berdarah Minang, A.A. Nafis juga banyak memberikan latar belakang masalah sosial masyarakat Minang dalam karya-karyanya, seperti Robohnya Surau Kami tahun 1956, Biang Lala tahun 1963, Kemarau tahun 1967, Cerita Rakyat Sumbar 1994, dan masih banyak lagi. Nah, melalui cerpen Robohnya Surau Kami ini, terlihat jelas bahwa A.A. Nafis bermaksud untuk mengkritik robohnya nilai-nilai agama yang sudah disalahartikan oleh beberapa orang, terutama di Indonesia. Begitu. Baik, seperti itu ya. Ternyata A.A. Nafis ini pada dasarnya memang suka mengkritik kondisi sosial dalam masyarakat, lalu beliau menuangkan kritikannya melalui cerpen-cerpen yang beliau buat. Contohnya ya cerpen Robohnya Surau Kami ini. Selanjutnya untuk nilai-nilai yang terkandung. Menurut Kak Nisa nih, nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam cerpen ini? Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen ini antara lain, yang pertama ada nilai-nilai budaya. Pola pikir yang kurang berpendidikan membuat kakek salah mengambil keputusan. Tidak ada keinginan untuk hidup lebih baik dan berkembang. Dalam cerpen ini dijabarkan perkataan Ajo Sidi panjang lebar yang jelas menyindir. Mungkin memang seperti budaya Sumatera yang masyarakatnya berwatak keras. Yang kedua, nilai-nilai sosial. Dalam cerita pendek ini, rasa atau sikap sosial masih ada walaupun cuma sedikit. Sifat ikhlas kakek dalam membantu terhadap tetangga-tetangganya. Hal tersebut terbukti dalam cerita bahwa si kakek dari muda tidak bekerja. Ia hanya menjaga surau dan mendapat sedekah. Ia tidak mencari pekerjaan yang pasti atau bahkan tidak berkarya dan menciptakan pekerjaan sendiri. Hanya mengasah pisau yang penghasilannya sangat kecil dan tidak menentu. Baiknya di sini masih ada orang-orang yang sadar akan indahnya berbagi. Mereka yang menggunakan jasa asah pisau si kakek memberinya sambal sebagai imbalan. Yang ketiga ada nilai-nilai moral. Perbuatan kakek yang siap membantu kapanpun dan tidak mengharapkan imbalan patut dicontoh. Hal tersebut terbukti dalam cerita bahwa si kakek tidak mencari pekerjaan yang pasti atau bahkan tidak berkarya dan menciptakan pekerjaannya sendiri. Hanya mengasah pisau dan penghasilannya sangat kecil dan tidak menentu. Baiknya di sini masih ada orang yang indah berbagi. Yang keempat ada nilai-nilai agama. Ketaatan kakek dalam beribadah dan menyembah Tuhan adalah salah satu perbuatan yang layak dicontoh. Yang kelima ada nilai pendidikan. Kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi kesulitan, tetapi harus selalu berusaha dengan sekuat tenaga dan selalu berdoa.
kurang lebih seperti itu terkait nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen Robohnya Surau Kami. Oke, banyak sekali ya nilai-nilai yang bisa kita ambil dari salah satu cerpen karya Anafis ini. Tidak salah kalau beliau menyandang status sebagai sastrawan terkemuka. Terakhir, saya mau minta pendapat dari Kak Rista dong terkait pesan dan harapan yang ingin disampaikan Kak Rista kepada generasi muda lainnya dalam meningkatkan minat dalam membaca karya-karya sastra. Baik, untuk pesan yang ingin saya sampaikan kepada generasi muda cukup sederhana ya, yaitu cintailah sastra dengan menghargai dan melestarikan karya-karya sastra pada sastrawan yang telah bekerja keras dalam mempertahankan sastra Indonesia. Untuk harapannya, semoga semakin bertambahnya tahun, semakin bertambahnya pula para sastrawan-sastrawan muda yang nantinya akan menjadi generasi penerus para sastrawan yang telah lalu. Itu saja harapan dan pesan dari saya. Baik, terima kasih Kak Rista atas pesan dan harapannya untuk kita semua. Apresiasi terhadap cerpen Robohnya Surau Kami karya Anafis telah selesai kita lakukan. Terkait unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerpen ini juga telah disampaikan dengan baik dan jelas oleh ketiga narasumber. Maka berarti selesailah acara bincang-bincang kita bersama podcast Ngesastra Kuy hari ini. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Kak Sofa, Kak Nisa, dan Kak Rista yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama podcast Ngesastra Kuy hari ini. Semoga ilmu dan wawasan yang telah kita dapat dan bagikan bermanfaat bagi kita sendiri maupun para pendengar. Sekali lagi terima kasih kepada ketiga narasumber. Saya Putri Salsabila Delisa selaku host dari acara Bincang-Bincang bersama podcast Ngesastra Kuy memohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati para pendengar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngesastra Kuy. Sastrain Sastrain aja. aja dulu.